Sebentar ya. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Nama saya Wanti. Kebenaran saya aktif di Wihara Optek Kengsin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk datang ke Wihara Dharmapala, untuk tadi sudah membacakan parita, membacakan Om Mani Padme Hum, gitu kan. Saat ini saya akan membawakan tema Seri Dhamma, bahagia dalam Dhamma. Dikatakan bahwa Dhamme care naca papakare Dhammam caranto navilameti. Artinya, hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan tidak menempuh cara-cara jahat. Karena siapa yang menjalani Dhamma, ia tidak akan terlambat atau tidak akan tertinggal. Di sini disebutkan dalam Dhammapada ayat 169. Biasanya nih, pada kali ini Bapak dan Ibu ke wihara apa sih yang diharapkan? Tentu saja menginginkan badan yang sehat, banyak berkah, terus pasangan, entah suami, entah istri itu memiliki karir yang bagus, anak-anak juga kerjanya ataupun sekolahnya, kita berharap pasti sukses semua ya, gitu kan. Nah, di samping itu ternyata kalau kita pelihara ini yang saya kasih minus ini adalah kita kehilangan. Pertama, kita kehilangan kekhawatiran. Kekhawatiran apa sih, gitu kan? Kadang-kadang kan hal-hal yang seperti itu adalah yang ketidakpastian di dalam hidup kita. Contohnya, mungkin badan ibu nih lagi duduk nih di sini, tapi pikirannya mikir nih, aduh pasangan saya bener gak ya kerjanya misalnya lembur di kantor, atau misalnya anak sama cucu udah ngerjain PR atau belum ya, gitu kan. Padahal seharusnya kalau misalnya badan kita ada di sini, ya otomatis pikiran sama istilahnya semua nih kita fokus gitu, bahwa saya lagi ada di wihara nih, gitu kan, bahwa saya sedang melakukan suatu kebajikan, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita berpikirnya gini,
ternyata ya dalam kehidupan yang lalu mungkin saya melakukan ini nih gitu kan, atau dalam kehidupan yang akan datang kita sudah mikir terlalu jauh gitu kan, padahal seharusnya kita berpikirlah untuk saat ini gitu, karena saat ini adalah menentukan jalan hidup kita, masa depan kita mau dibawa kemana nih gitu kan. Karena orang kadang-kadang berpikirnya gini, kalau misalnya saya melakukan suatu kebajikan saat ini gitu kan, kira-kira nanti hasilnya gimana ya? Kita kadang-kadang suka menghitung-hitung karma baik yang kita lakukan. Padahal seharusnya yaitu berjalan aja dengan apa adanya. Karena kita bukan seorang guru kita, Buddha utama yang hebat, yang bisa menghitung, oh ini orang ternyata sudah menjalani reinkarnasi misalnya sebanyak puluhan ribu kali atau jutaan kali gitu. Kita kan manusia biasa. Jadi hal-hal yang seperti itu kita nggak usah menghitung-hitung, karena otomatis tanpa kita minta pun perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan itu otomatis akan berbuah suatu saat gitu. Kita berharapnya kan yang kita lakukan ini semuanya adalah karma baik gitu kan. Otomatis dalam kehidupan yang akan datang atau dalam kehidupan saat ini kita bisa menerima, oh ternyata buah kebajikan yang saya lakukan itu saatnya tiba berbuahnya sangat manis gitu kan. Jadi janganlah kita berpikir ke depannya seperti apa. Yang penting saat ini kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Đó. Laptopnya tidur. Plusnya apa? Plusnya kita mendapatkan ketenangan. Kalau tenang itu kan enggak dirasa kusut ya. Kita menghadapi persoalan, enggak dengan emosi, segala sesuatunya itu bisa nih kita atasi. Karena kalau orang yang tenang itu solusinya pasti yang terbaik untuk kita. Tapi kalau misalnya kita mengambil keputusan saat kita emosi, itu akibatnya sangat jauh berbeda kalau kita dalam sikap yang tenang. Terus kehilangan apa kalau kita memelihara kemarahan? Kemarahan itu kan ketidakadilan ya. Kita melihat sesuatu yang tidak adil untuk kita, kadang-kadang itu udah memicu emosi kita. Contohnya untuk ibu-ibu nih, kalau misalnya nonton rajin, nonton drakor, lihat peran yang antagonis, melihatnya kesel kan, gitu kan. Padahal dia tuh memerankannya dengan sangat baik. Jadi dia memicu emosi kita tuh sampai luar biasa, gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita kurangi. Karena kan setiap minggu nih Bapak dan Ibu ke wihara, otomatis kan selalu nih ditanamkan hal-hal yang baik dengan semua dharma duta yang ada, gitu kan. Dengan berbagai mereka memberikan bimbingan dharma, gitu kan. Otomatis hal-hal yang seperti itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Oh, saya ke wihara ternyata membawa dampak yang sangat baik, gitu kan. Kadang-kadang nih mungkin biasanya nih ibu-ibu mungkin emosinya kadang-kadang suka tinggi, misalnya melihat anaknya kan kadang-kadang nakal atau misalnya belum ngerjain PR, gitu kan. Biasanya emosi udah tingkat tinggi, gitu kan. Tapi karena kita latih terus ke wihara, harusnya kemarahan itu udah mulai berkurang. Jadi pasangan atau misalnya anak-anak kita atau cucu kita melihat pengaruh yang sangat baik di dalam diri kita, otomatis mereka berpikir, oh ternyata mama saya setelah ke wihara, atau pasangan saya setelah ke wihara, atau anak saya setelah ke wihara, ternyata perubahannya sangat luar biasa, gitu kan. Otomatis mereka tuh akan mengikuti. Karena kalau misalnya di dalam lingkungan rumah kita sudah membawakan emosi yang baik, istilahnya gitu kan, pengaruh ke keluarga kita. Harusnya biasanya kita emosi, tapi kita bisa meredam kemarahan kita, otomatis anak-anak maupun pasangan kita itu pasti akan betah di rumah. Karena anak-anak itu seperti kertas,
Jadi kalau misalnya tergantung kita nih, orang tuanya mau warnain apa. Kalau mereka udah nyaman dengan kita, dia nggak perlu jauh mencari apa istilahnya seseorang untuk curhat atau apa gitu kan. Karena anak-anak sekarang kan sangat kritis. Jadi kalau misalnya mereka melihat, oh mama saya bisa curhat nih, mama saya bisa saya cari jalan keluar, bisa kasih saya solusi gitu kan. Otomatis mereka tidak akan kemana-mana. Apalagi kalau dari kecil kita sudah menanamkan agama ke anak-anak kita, ke cucu kita, otomatis kita nggak usah takut lagi gitu kan. Jadi orang tua ini adalah yang pertama yang memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jangan sampai istilahnya tuh mereka lari gitu kan, entah itu ke temennya. Kalau misalnya temennya lingkungannya yang baik, tapi kalau lingkungannya yang kurang baik, sayang kan gitu. Jadi sedini mungkin itu orang tua, terutama ibu, yang berperan sangat penting untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita. Terus plusnya apa? Kita jauh lebih sabar. Jadi yang tadi saya bilang, emosi kita tuh tertata dengan baik. Kita mengambil suatu keputusan dengan sangat baik gitu kan. Otomatis itu mempengaruhi lingkungan kita, terutama di dalam rumah kita dulu deh gitu, nggak usah jauh-jauh ke tetangga atau kemana. Kalau kita sudah membawakannya di dalam rumah dengan baik, itu otomatis ke lingkungan sekitar kita juga akan baik dampaknya. Terus yang ketiga apa? Kita kehilangan rasa tertekan. Contohnya, misalnya anak-anak nih yang sudah mulai bekerja, kadang-kadang dia kalau pulang kan suka curhat nih, terutama ke mamanya. Aduh mah, bos saya begini, padahal saya kerjanya udah baik gitu kan. Ternyata apa saya disalahin lah segala macam. Itu kalau misalnya kita kerja di kantor, itu pasal 1 adalah bos selalu benar gitu kan. Jadi kalau misalnya dengar anaknya curhat seperti itu, jangan sampai mamanya nih ikut terpancing gitu kan. Oh ya udah deh, kalau kamu nggak betah ya udah berhenti aja gitu kan. Kalau misalnya dia berhenti kerja, terus beranggapan nih selama kamu nggak kerja ya udah mama sama papa bisa kok kasih kamu makan. Oke lah, seminggu 2 minggu ibu sama bapak masih betah nih ngeliat anak. Tapi kalau misalnya terus seperti itu, biasanya kan anak-anak kalau di rumah kerjanya apa sih? Main handphone, makan, tidur, lama-lama pegel kan? Pasti pegel kan? Jadi kalau bisa, kita memang harus memicu semangat ke anak-anak. Oh ya udah, itulah memang dunia kerja. Jadi jangan sampai kita dengan curhat seperti itu kita merasa nggak tega. Padahal kita harus mengajarkan dia dan diri dia untuk mandiri. Karena kan sekarang sejak COVID kan perekonomiannya itu sangat sulit ya. Kita mau usaha apapun sekarang kebanyakan tuh kepentok, susah gitu kan. Jadi biarkan anak-anak bekerja untuk mencari pengalaman. Kalau misalnya memang dia sudah dapat lagi yang lebih baik, itu nggak apa-apa, dia berhenti, dia kan sudah dapat yang baru, yang lebih baik gitu. Jangan sampai dia kerja, ayahnya di rumah, terus kita sebagai orang tua juga pastikan lama-kelamaan harusnya kita di dalam rumah harmonis, terus melihat anak seperti itu, otomatis kan kita juga jadi, aduh, aturan jangan berhenti dulu. Jadi sebisa mungkin sebagai orang tua tuh kita harus memberikan semangat kepada anak-anak kita bahwa dunia pekerjaannya memang penuh persaingan gitu. Jangankan di kantor besar, di kantor kecil maupun di toko itu kan kadang-kadang juga banyak persaingan gitu kan. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus jadi panutan untuk anak-anak kita. Terus damai itu sama sekali nggak ada konflik. Jadi segala sesuatunya itu nggak ada perang, semua hidup dengan harmoni gitu kan. Nggak usah ke dunia luar dulu, ke dalam lingkup keluarga kita aja dulu yang harus kita benahi gitu kan. Terus yang keempat, kekecewaan itu kadang-kadang kan kita punya ekspektasi yang tinggi nih. Misalnya kita lagi kadang-kadang kan kalau kita lagi jaya itu kan apa kita minta pun teman nih pasti ngekor di belakang kita gitu kan. Tapi saat kita jatuh atau kita misalnya lagi kita butuh lah
minta itu solusi dari dia gitu kan. Tiba-tiba ya teman menghilang begitu aja gitu kan. Itulah kadang-kadang kekecewaan itu timbul dari orang-orang yang kita anggap tuh, oh harusnya dia bisa nolong kita nih gitu kan. Entah itu memberikan solusi atau memberikan, misalnya kita lagi butuh sesuatu deh gitu kan. Tapi ya itulah, kita harus pintar-pintar mencari teman yang benar-benar saat kita jatuh ya dia bisa dampingin kita, dia bisa kasih solusi kita yang terbaik gitu kan. Jangan sampai teman tuh saat kita jaya tuh pasti ada di sekitar kita. Sebagai umat Buddha Tridharma ya kita harus pintar-pintar mencari teman tuh seperti apa gitu kan. Terus kita bersyukur kadang-kadang nih sama pasangan atau misalnya sama anak kita sendiri. Kadang-kadang kan misalnya anaknya yang pulang kerja, dia orang tua ya kadang-kadang kan kalau misalnya anaknya pulang kerja, dia cuma bawa kue sepotong aja, kadang-kadang ibu terharu kan, kayaknya seneng banget gitu kan, karena ya ampun ini cuma sepotong aja nih anak saya ingat sama saya gitu kan. Nah kita sebagai orang tua kadang-kadang suka sedih ya, suka malu, suka sungkan bilang terima kasih. Padahal itu hal-hal yang seperti itu harus kita ungkapkan gitu kan. Kita kadang-kadang kalau melihat umat Buddha suci itu dia diberikan kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan, itu dia membubuhkan badan sebagai ungkapan terima kasih bahwa oh dengan adanya suatu kegiatan untuk menolong seseorang, saya dikasih kesempatan nih untuk melakukan suatu kebaikan. Kadang-kadang kita mau bilang terima kasih aja suka malu, suka sungkan. Kita mulailah untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertamanya memang mungkin malu atau sungkan, tapi lama-kelamaan itu akan terbiasa. Terus sakit hati kan kadang-kadang karena suatu pengkhianatan terhadap teman atau terhadap keluarga kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang hal yang seperti ini, kalau misalnya setiap minggu kita sudah dijejelin gitu kan dengan drama, terus kadang-kadang kan kalau IT sekarang sangat luar biasa ya, kita mau dengar drama pun nggak harus dipelihara. Di YouTube kita bisa dengar, di TikTok kita bisa dengar, di mana lagi, di IG kita bisa tahu gitu kan. Jadi banyak sekali sekarang aplikasi yang berisi tentang drama gitu. Itulah kesempatan buat kita tuh untuk mengisi, untuk mencas tubuh kita, bahwa sebelum kita menutup mata ya memang kita harus melakukan suatu kebaikan, belajar hal-hal yang baik, mengurangi hal-hal yang buruk. Itulah yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Terus tidak ada dendam. Nah dendam ini kadang-kadang suka sulit untuk dilepaskan. Orang kadang-kadang aja kalau dia merasa nggak cocok nih, kesel, benci gitu kan sama si A, dia bela-belain tuh sampai muter jalan supaya nggak ketemu sama si A gitu kan. Padahal kalau misalnya pas-pasan atau apa, itu kan dia nggak kehujanan, dia nggak kepanasan, atau dia nggak perlu makan waktu. Kadang-kadang hal yang seperti itu tuh kita nggak suka sama seseorang, tapi kita tuh tidak introspeksi diri kita. Satu jari kita menuju dia, sedangkan 4 jari kita menuju ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita komunikasi nih gitu kan, oh saya nggak sukanya sama kamu tuh hal-hal ini, otomatis dia juga pasti akan mengatakan saya juga nggak suka sama kamu seperti ini. Kebanyakan kalau orang yang sudah mengungkapkan hal seperti itu, komunikasinya terjalin dengan baik, itu otomatis akan melebihi dari saudara kita. Karena kalau misalnya kita terus menyimpan dendam di dalam diri kita, hal-hal menjelang kematian, hal-hal yang kita lakukan itu yang akan timbul di dalam pikiran kita. Terus kita ingat nih sama si A yang kita benci, sama dia yang kita dendam. Sayangkan kita akan terlahir di alam rendah, sedangkan bapak dan ibu sudah rajin nih ke wihara. Terus setiap ada kegiatan, entah itu bansos, entah itu pelayanan umat, itu selalu dilakukan. Karena hal-hal yang kita benci itu terus kita ingat di dalam pikiran kita menjelang kematian. Nah, kita akan terlahir di alam rendah. Sayang gitu kan.
Jadi sebisa mungkin kita misalnya nggak suka sama si A, ya udah kita ajak ngobrol, kita komunikasi, itu yang terbaik gitu kan. Karena kalau misalnya seperti itu, sama-sama dua-duanya ini ego, enggak mau cerita, nggak mau ngomong, ya enggak ada titik temunya gitu, sampai kapanpun yang nggak selesai-selesai, sayang gitu kan. Terus kemelekatan, kadang-kadang kemelekatan ini kan kita terlalu melekat dengan hal-hal yang tadi gitu kan, enggak bisa kita lepaskan, entah itu dengan harta benda kita atau itu dengan seseorang. Waktu zaman guru aku kita Buddha Gautama, itu ada seorang saudagar yang sangat kaya, tapi dia sangat pelit gitu kan, nggak pernah dana makanan ke Buddha atau ke Sangha, pokoknya nggak pernah melakukan suatu kebaikan deh gitu kan. Nah, saat dia meninggal, karena yang dia lengkapi itu adalah harta benda dia, itu dia terlahir sebagai binatang, sebagai anjing. Kebenaran dia ada di rumah yang dulu dia tinggalin gitu kan. Suatu saat anaknya ini melakukan dana makanan ke Buddha Gautama. Terus guru agung kita, karena beliau guru yang sangat sempurna, dia tahu nih bahwa anjing ini ternyata reinkarnasi dari papahnya anaknya ini gitu kan. Terus guru kita bilang, anjing ini adalah reinkarnasi papa kamu. Anaknya nggak percaya gitu kan. Coba kamu tanya, di mana petik harta benda yang papa kamu simpan gitu kan. Akhirnya anjing ini diajak ngobrol sama anaknya gitu kan. Kalau kamu bener reinkarnasi dari papa saya, kasih tahu di mana tempat papa saya menyimpan hartanya gitu kan. Akhirnya anjing itu langsung berlari gitu kan ke suatu tempat, terus dia gambar gitu, digali lah gitu kan. Benar, di dalam itu berpeti-peti harta perhiasan, entah itu uang, entah itu perhiasan. Jadi kita jangan terlalu melekat, jangan terlalu membuka erat, entah itu kebencian kita, entah itu ke harta benda kita gitu kan. Atau ada juga kisah seorang biku yang sangat melekat dengan jubahnya sampai dia terlahir sebagai kutub gitu kan. Kita kan maunya terlahir sebagai manusia ya, karena sangat sulit terlahir sebagai manusia. Kalau misalnya kita terlahir sebagai manusia, kita bisa melakukan suatu kebaikan, kita bisa memperbaiki diri kita agar terlahir lagi ke alam yang lebih baik gitu kan. Terus berdana ini hal yang paling mudah yang kita lakukan, apalagi kalau kita punya uang. Segala sesuatunya itu kalau kita berdana otomatis kan yang paling mudah deh gitu kan. Tapi kalau misalnya berdana itu tidak identik dengan materi, kita bisa ngeluarin tenaga gitu kan yang kita punya gitu kan, atau kita memberikan solusi kepada seseorang, itu pun merupakan dana. Sebuah senyuman aja itu merupakan suatu dana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memang punya uang, ya kita bisa berikan dana uang. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya kita keluarkanlah apa yang kita punya, entah itu tenaga, entah itu solusi, misalnya ke teman gitu kan. Tapi jangan sampai kalau misalnya teman lagi cerita masalah dia, kita kepo, kita sebarin ke teman-teman yang lain. Hal yang seperti itu tidak patut kita lakukan gitu. Jadi kan kalau misalnya teman cerita, otomatis dia percaya kan sama kita gitu. Jadi jangan sampai kita juga jadi orang yang sok kepo gitu kan, nyeritain keburukan terus masalah teman gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang harus jangan kita lakukan. Terus ketamakan ini kan kadang-kadang segala sesuatunya itu kita berpikirnya kalau kita punya sesuatu gitu kan, entah itu misalnya motor ini masih bagus gitu kan, terus teman sok kepo gitu kan, motor kamu udah jelek nih gitu kan, ini aja tukar aja gitu kan, padahal motor itu masih bisa dipakai. Jadi sebaiknya kalau misalnya masih dipakai, ya udah kita pakai aja, jangan sampai karena kita nggak punya uang terus diledek, dikepoin sama teman-teman, akhirnya kita beli nih tapi kita nggak punya uang
akhirnya kita pinjol lah, atau misalnya kita pakai gesek kredit kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita nggak punya utang, kita nggak pusing, terus muncul deh masalah gitu kan. Kalau misalnya kita pakai kredit kan atau pinjol gitu kan, dampaknya luar biasa ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bayarnya tuh kadang-kadang, entah itu apa bagian penagihnya kan kadang-kadang orangnya yang benar-benar sama, terus cara bicaranya juga kasar. Nah, sebaiknya yang harusnya kita tidak lakukan, yang menimbulkan masalah buat kita, yang jangan kita lakukan lah gitu. Karena kan sekarang mudah ya, pinjol aja cuma kasih KTP atau apa itu uang udah cair sendiri gitu kan. Tapi dampaknya ke depannya tuh kadang-kadang kita suka cari penyakit sendiri gitu. Ya kita harus pintar-pintar lah. Terus suka menolong, kita ringan tangan ke siapapun gitu kan. Nggak usah disuruh, pokoknya gercep aja gitu. Teman butuh apa yang kalau misalnya kita bisa bantu ya kita bantu gitu kan. Seperti itu. Terus kebencian ini hal-hal yang kita tidak sukai dari seseorang gitu kan. Yang tadi disebutkan bahwa kita sebaiknya, karena kita udah tahu nih kebencian itu hal yang tidak baik gitu kan, ya sudah kita mulai melepaskan gitu kan. Terus memaafkan, kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan hal yang baik gitu kan. Jadi jangan sampai kita simpen terus dendam di dalam hati kita nggak urai bahwa segala sesuatunya, jangan sampai kita mikirnya tuh bahwa si A ini loh yang salah gitu kan. Padahal kita nggak introspeksi ke dalam diri kita bahwa saya juga punya salah ini loh. Kadang-kadang orang suka malu ya untuk mengakui suatu kesalahan yang dia lakukan. Padahal kalau dia berani melakukan, itulah yang hal yang sangat luar biasa. Menaklukkan diri sendiri itu yang benar-benar luar biasa, yang nggak semua orang bisa lakukan gitu kan. Terus kesombongan kita berpikir kita yang paling benar, kita yang paling hebat. Padahal kan ada istilahnya ya, di atas langit adalah di langit yang lebih tinggi. Kita harus mengurangi atau setidaknya harus nih semua yang berdampak yang tidak baik harus kita hilangkan. Rendah hati dan tahu diri. Rendah hati kita tahu kemampuan diri kita sendiri. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa selama kita masih hidup, selama kita masih belajar, kita bernafas, ya itu proses kita untuk belajar gitu. Jangan sampai ya udahlah, saya bisanya cuma segini doang, tapi dia nggak mau belajar gitu kan. Padahal kalau misalnya segala sesuatu kita bisa pelajari, entah itu misalnya nih, biasanya kalau untuk kebaktian, pemimpin kebaktian ini udah ditunjuk atau udah dirilis, minggu depan nih tugasnya si A, B sama C, atau saat kebaktian ya udah terserah siapa aja yang memimpin. Biasanya gimana ibu-ibu? Siapa aja? Biasanya orang itu juga apa gantian? Nah, yang di sini jawab itu aja. Gantian apa itu aja? Nah, sebetulnya kalau misalnya saya tanya nih sama ibu-ibu yang memimpin kebaktian, kita kan berhadapan langsung dengan guru agung kita, dengan terinami kita, perasaannya gimana? Suatu kebahagiaan kan kalau kita bisa mimpin, karena kita berhadapan langsung nih sama guru-guru kita gitu, dibandingnya sama ibu-ibu yang duduk. Karena ini terus terang aja, kita kalau misalnya oke lah, saya nggak bisa mimpin di tengah, atau misalnya padahal kalau ibu mau belajar itu ibu dari yang samping nyalain video aja dulu gitu kan. Setelah bisa, setelah lancar, tengah. Kalau ngetuk bel kan itu kan udah ada aturan ya, pukul 2 kali gitu kan, pukul 3 kali. Ini itu udah tinggal ngikutin aja gitu kan. Karena kalau misalnya sebagai pemimpin kebaktian, anggaplah
dapat 6 karena mereka dapat plus, dapat bonus gitu kan. Sama ya kayak di wihara saya juga mau tekniksin. Ini baru 2 minggu ini nih berjalan. Ditunjuklah bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak nggak pernah mau gitu kan. Terus saya lihat juga mungkin ya kalau sekarang hujan nih bapak-bapaknya cuma 3 orang. Tapi kalau misalnya saya ke tempat lain ya, ke Bekasi atau ke Tangerang, itu bapak-bapaknya lumayan banyak gitu kan. Nah di wihara saya itu 2 minggu ini nih. Jadi disuruh bapak-bapak yang maju untuk belajar. Biasanya sebelumnya rilis, tapi udah waktunya nggak pada datang, gitu kan. Jadi dicoba nih dari minggu kemarin, ayo yuk bapak-bapaknya dicoba, gitu kan. Padahal itu adalah kesempatan untuk melakukan suatu kebajikan, gitu kan. Itu ada nilai plusnya, gitu. Jadi jangan sampai bapak dan ibu berpikir, udahlah dia aja yang mimpin, saya nggak bisa karena nggak biasa. Kalau misalnya ibu maupun bapak belajar, itu pasti bisa, gitu kan. Jadi jangan selalu bilang saya nggak bisa, gitu. Segala sesuatunya itu perlu dipelajari. Saya pun kalau misalnya ada waktu untuk memimpin kebaktian, saya pasti maju karena itu merupakan suatu kebajikan yang bisa kita lakukan, gitu. Atau misalnya bersihin meja altar, itu merupakan suatu kebajikan. Hal-hal yang sepele seperti itu bisa membersihkan karma buruk kita, gitu. Jadi jangan menganggap atau menyepelekan hal-hal yang baik yang sedikit demi sedikit kita lakukan. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan itu lama-lama akan penuh seperti air yang kita tuang terus sedikit demi sedikit, gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya kita istilahnya kita mau, itu pasti bisa, gitu. Karena kalau kita nggak mau belajar ya kita nggak bisa, gitu. Mudah-mudahan minggu depan udah ada nih ibu-ibu yang mau mimpin, itu suatu kebajikan. Dan rasanya pun kalau mimpin itu berbeda, gitu. Coba deh, gitu. Jadi kita kadang-kadang kan selalu berpikir nih, jangan sampai berkah itu identik dengan hal-hal yang baik. Kehilangan tadi, kecemasan, kekhawatiran, kemelekatan, itu juga merupakan suatu berkah, gitu. Jadi saya mau tanya nih ke ibu dan bapak, kira-kira dari 9 hal yang tadi udah berapa poin nih? Yang di sini yang ibu udah mulai bisa kurangin, kira-kira? Misalnya nih 5, itu udah oke ya. Dari hal yang seperti ini 5 bisa kita hilangkan, gitu kan. Nah selebihnya itu akan istilahnya berjalan dengan apa adanya, gitu. Jadi jangan sampai karena kan kita selalu proses belajar nih, gitu kan. Mudah-mudahan kita kan maunya ke depannya, tahu kita terlahir ke alam dewa ya. Tapi kalau ke alam dewa, kalau karma baik kita sudah habis, ya otomatis kita turun lagi, gitu kan. Kalau kita sebagai manusia, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, gitu kan. Ya, kedepannya kita berdoanya seperti itu. Kita terlahir ke alam dewa, ke alam yang lebih baik, atau setidaknya sebagai manusia, gitu kan. Terus di dalam sabda Nabi Konghucu, Golden Rule, hukum emas yang bersifat yin dan yang. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Contohnya, pengurus memberikan pengumuman akan ada sumbangan baju layak pakai. Ibu dan bapak mulai sortir nih pakaian di dalam lemari. Cari yang paling bawah, cari yang paling kusut, cari yang paling kancingnya udah lepas atau jahitannya sudah lepas, gitu kan. Kita udah nggak mau pakai, jangan berikan kepada orang lain. Karena kalau kita mau berikan, pilihlah yang terbaik. Karena kalau mereka menerima pun mereka bahagia, gitu kan. Oh ternyata baju ini saya bisa pakai, gitu kan. Terus kita cuci dulu, kita setrika dulu, gitu kan. Karena kita memberikan penghargaan lah istilahnya ke orang
ya udah dijahitin dulu baru kasih ke orang. Atau misalnya ibu-ibu nih sore masak, padahal makannya cuma buat 1 kali buat malam doang, masaknya nggak kira-kira sepanci penuh gitu kan. Otomatis kan ada sisa kan, taruh di kulkas, buat besok aja deh gitu kan, angetin. Besok paginya masak lagi aja yang lain. Terus sayur di kulkas sampai 2 minggu. Terus diapain sama ibu? Dibuang apa dikasih orang? Ya, hal-hal yang seperti itulah kadang-kadang yang kita tuh suka salah gitu kan. Masaknya cuma 1 kali buat makan malam doang, tapi nggak kira-kira gitu kan. Sebisa mungkin kita harus bisa nih mengukur kira-kira nih orang namanya keluarga paling kalau cuma makan malam seberapa banyak sih gitu kan. Ya udah kita atur-atur aja kira-kira ya udah cukupnya buat segini, jangan dilebih-lebihin karena sayang gitu kan, akhirnya terbuang gitu kan. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, yang sepele-sepele seperti itu, kadang-kadang kita suka lupa gitu kan. Mulailah kita belajar untuk lebih bijaksana gitu kan. Terus yang kedua, bila diri sendiri ingin tegak atau maju, usahakan orang lain juga tegak. Kadang-kadang nih, sekarang kan semenjak COVID, perekonomian maupun dagang kan suka susah ya. Contohnya, misalnya si A nih, yang dia udah nggak punya kerjaan, terus dia juga maulah istilahnya coba-coba usaha. Misalnya bikin kue, terus dia minta ajarin nih ke si B gitu kan. Si B ini ya udahlah saya kasih gitu kan, diajarin cara bikin kuenya, komposisinya, terigunya sekian gram, gulanya sekian gram, telurnya berapa butir, menteganya berapa gram. Kira-kira hasilnya sama atau berbeda antara A sama si B? Berbeda kan? Kadang-kadang si B ini suka pelit ngasih ilmu gitu kan. Ntar saya ajarin lakuan dia lagi ntar kuenya. Padahal kan belum tentu gitu kan. Karena kan namanya tangan ya. Kalau tangan apalagi dia udah bakat bikin kue, pasti rasanya berbeda gitu kan. Nah, si B ini mikirnya kalau saya ajarin si A, kan dia lebih pintar lagi. Dagangan dia lebih laku lagi daripada saya. Padahal dagangnya pun rumahnya berbeda gitu kan. Jauh lah gitu kan. Berikanlah, kalau misalnya kita punya keahlian ya udah, jangan pelit terhadap ilmu gitu kan. Orang kadang-kadang kan berpikirnya ini mah masak atau bikin kue, ini mah warisan orang tua saya nggak mau kasih ke orang lain gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita bina di dalam diri kita, bahwa segala sesuatunya ini ya kita nggak usah pelit lah kasih ilmu gitu kan ke orang lain. Apalagi kalau orang yang baru coba bikin kue, itu pasti rasanya beda lah sama yang orang yang sudah ahli gitu kan. Terus cinta kasih, orang yang berbagi cinta kasih bisa mencintai atau membenci. Di dalam Buddha Dhamma dikatakan balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi di dalam Nabi Agung Konghucu kita dikatakan balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kelurusan. Artinya bila seseorang bersalah, ya dia harus dibina, kalau perlu memang harus dihukum, biar dia balik ke masyarakat tuh dengan cara yang lebih baik gitu kan dari sebelumnya. Contohnya teman-teman saya berapa puluh tahun yang lalu, dia tuh pemakai sama pengedar narkoba gitu kan. Suatu saat dia ditangkap, tabungan dia diblokir gitu kan, di penjara. Anaknya itu baru mau masuk kelas 1 SD. Terus dia dibeli anaknya ini, dikatakan bahwa papa kamu jahat, papa kamu seorang penjahat, papa kamu masuk penjara. Anak yang sekecil itu sudah dibully, otomatis kan pulang dia ke rumah, dia ngadu sama mamanya, mah emang papa benar seorang penjahat, emang benar papa masuk penjara gitu kan. Terus sejak itu dia nggak mau masuk sekolah karena entah itu di tetangganya, entah itu di
dikatakan hal seperti itu, gitu kan. Jadi suatu saat dia nengokin suaminya nih, istrinya ini kebenaran bikin kue. Jadi secara ekonomi mungkin terbantu ya, dia rajin bikin kue, banyak orderan, bikin roti segala macam gitu kan. Terus sampai di Salemba suaminya bilang, gimana kabar anak-anak? Terus bilang, anak kamu dibully gara-gara kamu masuk penjara, dibilang kamu penjahat, dibilang kamu masuk penjara gitu kan. Nah suatu saat entah gimana suaminya ini mendapatkan suatu pencerahan bahwa apa yang saya lakukan ternyata berdampak negatif untuk anak saya, untuk istri saya. Sejak itu pas dia keluar, itu dia benar-benar mencari mata pencarian yang benar gitu kan. Kebenaran tantenya ini kan seorang kontraktor, jadi dia kerja tuh di proyek gitu kan. Tapi dia bilang ternyata dia bilang gitu, kerja yang benar-benar untuk mendapatkan uang 5 juta aja dengan gitu, itu luar biasa capeknya dengan gitu. Dulu kan waktu dia jadi pengedar, jadi pemakai kan duitnya jor-joran gitu kan. Kadang-kadang dia ke kantor aja cuma nyuruh obeng aja, beli rokok, beli apa itu udah ngeluarin duit udah kayak center pas gitu kan. Ke warung dekat aja dia bisa ngasih cepek gitu kan. Dulu kan duit cepek itu gede kan ya. Kalau sekarang kan ibu belanja ke warung duit cepek kan udah gak ada artinya kan, udah langsung buyar gitu kan. Nah sejak itu dia bilang dia benar-benar bekerja dengan baik gitu, dengan mata pencarian yang benar. Terus dia terjun ke masyarakat, ya omong-omongnya dia diterima sama lingkungan. Kadang-kadang kan orang yang sudah pernah masuk penjara kan kadang-kadang itu mah karakter dia deh seperti itu. Terus tidak diberikan kesempatan sampai akhirnya dia jalan lagi ke jalan yang salah gitu kan. Padahal seseorang kalau misalnya dia sudah mendapatkan suatu pencerahan, oh yang saya lakukan tidak baik, saya harus memperbaiki diri, otomatis hal-hal yang baik seperti itu akan terus dia lakukan gitu. Jadi saya salut sama teman saya, dari saya lihat dia sampai jadi pemakai, terus dia benar-benar sekarang dia benar-benar melakukan suatu kebaikan gitu kan. Dia ibadah, terus dia bermata pencarian yang baik dan benar gitu kan, yang komitmen gitu kan. Terus kesusilaan, kita tutup mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak susila. Kita tutup telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak susila. Kita tutup mulut kita untuk tidak mengucapkan, mengatakan hal-hal yang tidak susila. Atau badan kita nih, jangan melakukan hal-hal yang tidak susila. Terus yang ketiga adalah kebenaran, keadilan, moralitas. Di sini identik dengan integritas, kejujuran, dengan pinjaman. Mudah-mudahan nih bagi bapak dan ibu sih yang di sini tidak ada pinjaman ya. Tapi kalau ada pinjaman ya usahakan diselesaikan dengan cepat gitu kan. Contohnya, misalnya teman ibu dia butuh uang nih untuk daftar sekolah anak gitu kan. Ibu kebenaran atau bapak kebenaran ada uang gitu kan, kira-kira dikasih pinjam atau enggak? Dia butuh buat bayar anak sekolah, kira-kira dikasih atau tidak? Dikasih. Ibu kasih. Kalau mau dikasih, kita lihat dulu nih, kira-kira orang ini bisa dipercaya enggak? Terus dia punya pinjaman enggak di tempat lain gitu. Kita harus bijaksana. Jangan sampai dia punya utang atau dia punya pinjaman ke tempat lain, kita kasih pinjam. Terus udah 6 bulan, dia misalnya janjinya 6 bulan meleset gitu kan, sampai misalnya 1 tahun, otomatis ibu nih yang biasanya ramah, yang biasanya mengatakan kata-kata yang baik, ketemu dia pasti marah, kesel. Kalau begitu mas saya nggak pinjam ya, gitu kan.
udah jadinya molor setahun jadi setahun gitu kan, tiba-tiba meleset gitu kan. Terus kadang-kadang tanpa kita sadar ucapan kita nih kadang-kadang hal-hal yang tidak baik yang harusnya tidak kita ucapkan kita ucapkan gitu kan. Atau misalnya dia memang benar nih 6 bulan kemudian dia bayar, sebaiknya dia pinjam 5 juta ya kita terima 5 juta, jangan sampai ibu tambahin bunga. Kadang-kadang kan suka gitu ya, udahlah saya pinjam nih 5 juta, 6 bulan kemudian saya tambahin bunga deh sekian persen. Jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya kita mengambil bunga itu tidak baik, tidak patut kita lakukan gitu. Sebesar apapun dia dia pinjam, itulah yang harus kita terima. Jangan sampai kayak apa sih, orang-orang kan kadang-kadang ya, saya punya teman gitu kan, kita nggak punya uang nih gitu, tapi kita punya kredit kan gitu kan, ya tolong gesekin deh gitu. Misalnya nggak banyak sih, misalnya cuma 1 juta gitu kan, digesekin sama dia, tapi kita kena cas 3% gitu. Dia cuma punya kartu, dia cuma punya mesin edisi gitu kan, tapi kita punya kartu kredit gitu kan, kredit kan. Saya lagi butuh uang tunai nih gitu kan, entah itu buat apa gitu. Ya udah, nggak apa-apa nih kena bunga 3%, ya karena kita butuh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Dia tinggal gesek ke mesin edisi, ya udah kita dicas 3%. Jadi sebaiknya hal-hal yang seperti itu harus janganlah kita lakukan gitu kan. Yang terakhir, Tao Te Ching di bab 78, di dalam pelunakan dari Tao tersembunyi kekuatan yang sangat besar. Ini identik dengan air, dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita misalnya bertamu ke tempat lain, kita sok kepo gitu kan. Harusnya gini loh gitu kan. Padahal ya itu tempat lain, itu kan aturannya berbeda dengan kita gitu kan. Jadi kalau air itu kan dimasukin ke gelas atau dimasukin ke botol, ya bentuknya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berkunjung ke tempat lain, kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan baik gitu. Hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang yang suka memicu ya. Kadang-kadang orang suka bilang, ini orang so kepo ya gitu kan, udah bertamu tapi so tahu gitu kan. Jangan seperti itu lah. Kita harus bisa menyesuaikan dimanapun kita berada. Yang kedua, menjadi inspirasi dan bergerak maju. Kadang-kadang air kalau misalnya sudah air hujan yang besar itu kan suka menimbulkan banjir ya, entah itu merobohkan rumah, entah itu jembatan atau itu, dan artinya apa? Di dalam aplikasi kita, kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengikuti perkembangan zaman nih gitu kan. Bagi ibu-ibu nih, mungkin kan kalau anak-anak sekarang kan secara IT, secara handphone banyak udah canggih gitu kan. Kalau misalnya kadang-kadang ibu nih misalnya ngetik WA atau apa gitu kan, kalau misalnya ibu mau belajar TikTok, mau belajar IG, mau belajar Facebook, nggak apa-apa. Yang penting jari-jari kita nih tahu batasnya tuh di mana. Jangan sampai kalau ada berita apa nih, ibu suka kepo gitu kan, nggak mau ketinggalan sama orang lain, langsung sebarin ke grup. Padahal berita itu belum tentu kebenarannya. Kadang-kadang kan ada berita yang udah basi atau misalnya berita hoax gitu kan, terus muncul lagi tuh, ibu langsung nih sebarin ke grup gitu kan. Hal-hal yang seperti itu nih, kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jari jempolmu ini adalah harimaumu. Jadi kita harus pintar-pintar nih, kira-kira berita ini yang memang gak perlu kita sebarkan, ya udah cukup sampai di ibu doang, jangan sampai sebarin ke yang lain gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita harus belajar. Kita nggak tahu cara pakainya, misalnya IG kayak gimana sih, Facebook kayak gimana, nggak apa-apa, kita belajar. Semua kan memang perlu proses gitu kan. Sekarang zaman sudah maju, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau
Yang penting kita mau belajar, karena kita terbiasa, lama-lama kita bisa, gitu kan. Terus yang ketiga, hidup selaras dengan alam semesta. Air itu kan kebutuhan yang paling dasar untuk manusia, untuk tumbuhan, untuk binatang. Jadi kadang-kadang nih, bagi ibu-ibu mentang-mentang air Papua itu buka keran tuh segede-gedenya. Padahal kelanjutan air itu untuk generasi kita yang akan datang itu perlu. Kalau misalnya secukupnya kita buka keran, ya udah, jangan sampai kita jor-joran, akhirnya kita buang-buang air yang harusnya kita bisa buat pakai yang lain gitu kan, nyuci, padahal nyucinya sedikit gitu, tapi airnya beember-ember gitu kan. Sebisa mungkin kita harus pinter-pinter lah menjaga keutuhan alam kita gitu. Karena kalau misalnya air dipakai terus, ya lama-lama habis gitu. Sayang generasi kita yang akan datang tuh jadi kekurangan air. Terus yang terakhir, kerendahan hati dan welas asih. Artinya di sini kalau air kan dia dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Jadi kita harus bisa nih pakai ilmu padi. Semakin berisi ya kita semakin merunduk gitu. Jangan sampai saya mau paling tahu ini deh gitu kan. Terus ya itu, jadi sifat kita jadi sombong gitu. Kalau misalnya kita rendah hati, kita mah pasti si Ama memang orang baik gitu kan. Dia walaupun dia tahu segala-galanya, tapi ya dia bisa masuk gitu kan ke lingkungan yang memang bisa adaptasi gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus pintar-pintar, kita punya jiwa welas asih, kita menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kita menyayangi dan memberikan suatu, entah itu saran, entah itu wejangan, kasih sayang kepada orang yang lebih muda usianya dibanding kita. Mudah-mudahan apa yang saya bagi pada malam hari ini dapat Bapak dan Ibu aplikasikan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Karena semua yang tadi saya kasih ini adalah ilmu dari Trinabi Agung kita. Itu sangat luar biasa. Perkembangan Buddha Dharma kalau kita lihat itu sangat maju ya. Itu udah 2500 tahun yang lalu. Sedangkan dari guru agung kita Nabi Konghucu, Nabi Dojo itu kan jauh lebih tua lagi usianya, tapi masih bisa kita pakai, dapat masih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mulai berlatih untuk lebih bijaksana dalam menghadapi masalah apapun. Kita harus bisa meredam emosi kita agar di dalam lingkungan rumah kita terjalin hal-hal yang harmonis. Karena kalau seperti itu, anggota keluarga kita tidak akan pergi jauh. Karena kita sendiri sebagai seorang ibu, kita bisa nih memanage keluarga kita dengan baik, gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya bagi pada malam hari ini dapat Bapak dan Ibu praktekkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membeli roti. Sharing dhamma cukup sampai di sini. Semoga berkenan di hati. Saya tutup dengan doa. Yakinlah Dia Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung akan selalu membimbing, melindungi dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dhamma mulia ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pengurus. Selamat malam, terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya mohon izin minta foto bareng ya. Nanti saya langsung pamit ya, karena jauh takut macet. Om sih tadi lancar.